Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanrania Sama Faizati dari kelas 2 SIA dengan NIM 24573011151. Di sini saya akan membuat progres untuk proyek saya dengan menambahkan seeder, yaitu dengan soal seperti berikut. Yang pertama, buat CRUD yang ada relasi dua tabel. Terus buat seeder untuk user pertama dan seeder untuk mengisi dua tabel yang saling berrelasi tersebut. Lalu melampirkan git push di lokal dan git pull serta seeding di server always data. Jadi sebelumnya kita akan melihat tabel dari ini. Tabel yang dibutuhkan, tabel sebelumnya saya sudah membuat tabel untuk proyek. Selanjutnya saya akan membuat tabel untuk lokasi proyek karena di sini ada foreign key yang dimana proyek ID ini merupakan foreign key untuk lokasi proyek. Sebelumnya karena proyek itu sudah saya buat untuk migration, lalu model controller, ini untuk migration proyek, ini untuk model proyek, ini untuk controller proyek, ini untuk view dari proyeknya, ada index, create, edit, lalu sudah ada roots untuk proyeknya. Ini. Maka langkah selanjutnya kita akan buat tabel untuk lokasi proyek. Yang pertama itu kita buat di migration, create lokasi proyek table. Di sini saya sudah membuatnya, create lokasi proyek table. Di sini saya isi untuk ID-nya itu lokasi ID dengan nama lokasi ID, dan karena proyek ID ini foreign key ke proyek, jadi dia pakai unsigned big integer ke proyek ID. Lalu di dalamnya juga disertakan untuk foreign key-nya. Foreign key untuk ke tabel proyeknya. Selanjutnya di modelnya juga kita buat lokasi proyek, disamakan, membuat variable seperti ini, dan ada tambahan karena dia menggunakan foreign key, jadi menambahkan function ke proyeknya itu mereturn proyek ID-nya dari kelas proyek. Lalu di model proyeknya juga ditambahin function ke lokasinya dengan mereturn has many ke lokasi proyek, ke dalam kelas lokasi proyek dengan proyek ID. Seperti itu. Selanjutnya di lokasi proyek kita buat controller. Controllernya sama seperti biasanya, ada controller, ada function untuk index, ada create, lalu ada store-nya, lalu ada untuk editnya, lalu untuk update-nya juga ada, dan untuk menghapus atau destroy-nya. Nah, setelah kita buat controller, kita buat roots-nya. Di roots-nya itu kita pakai root resource saja, yaitu seperti biasa root resource, lokasi proyek controller, jangan lupa diimpor ini. Selanjutnya baru buat diffuse di bagian pages-nya. Di dalam folder guest buat folder lokasi yang isinya sama seperti di folder proyek, yaitu index, edit, create. Untuk di index di sini sudah disertakan layouts-nya, jadi tinggal isi main kontennya saja. Lalu di edit juga sama, dan untuk di create juga sama. Setelah kita sudah buat CRUD, kita akan buat seeder untuk first user. Dari ini
Nih, setelah kita buat CRUD yang ada relasi 2 tabel, selanjutnya kita akan buat seeder untuk user pertama. Nah, seeder untuk user pertama itu, yang pertama kita buat di PHP di terminal lokal kita, di VS Code kita itu ini. Nih, PHP artisan make .2 seeder create, sesuaikan dengan apa yang mau kita buat. Kita akan buat first user, jadi namanya create first user. Seperti ini, ganti aja jadi first user. Seperti ini. Nah, di sini saya sudah buat untuk seedernya. Create first user di sini sudah saya isi juga dengan nanti dia akan meng-create dengan namanya sebagai admin, lalu untuk emailnya rania24@gmail.com, lalu passwordnya menggunakan hash rania12345. Jangan lupa untuk hashnya di import, terus usernya juga di import, seperti itu. Setelah kita buat, kita jalankan ini. Kita jalankan dengan PHP artisan db.2 seed min class sama dengan create first user. Maka nanti dia akan terjalan. Coba kita jalankan. Di sini karena katanya duplikat entry, jadi udah ada untuk database sebelumnya, udah ada yang pakai email ini, jadi kita ganti jadi Rania.Salma. Coba kita ganti ya. Tuh, berhasil. Kita coba lihat di database PHP kita. Apakah dia sudah ada? Jadi Laravel di user. Nih, ada admin. Oh, ini udah dibuat tadi. Terus ada lagi gitu. Terus selanjutnya, setelah kita buat first user, selanjutnya kita buat seeder untuk mengisi 2 tabel yang saling berelasi tersebut. Jadi kita akan mengisi tabel proyek dan tabel lokasi proyek yang akan saling berelasi. Nah, di sini saya juga sudah buat nih seeder untuk proyek dengan isinya seperti ini. Di sini saya tidak pakai Faker, jadi saya cuman, kalau Faker itu dia nanti bisa banyak-banyak gitu. Kalau di sini saya isinya manual saja karena kalau Faker terlalu banyak. Selanjutnya sudah kita isi, lalu ini juga kita coba jalanin. Setelah kita isi, kita coba jalanin proyek seeder. Jalan ya, berhasil. Selanjutnya untuk lokasi proyek juga sudah saya buat di sini. Saya buat manual juga, dan di sini karena dia foreign key, jadi kayak dia mengikuti gitu. Kita jalanin lagi dengan tambahin lokasi. Tuh, berhasil. Kita lihat di database kita apakah berhasil. Terus kita refresh, terus kita lihat untuk di proyek
Tuh ada nih pembangunan jalan desa, terus untuk di lokasinya juga ada. Seperti itu. Sebelumnya untuk mengetahui kalau dia sudah berelasi itu kita lihatnya di kalau mereka berelasi itu kayak ada garisnya gitu. Nah, selanjutnya kita sudah buat nih seeder untuk user pertama dan seeder untuk mengisi 2 tabel. Maka kita tampilkan proses git push di lokal dan git pull dan seeding di server always data. Jadi sebelumnya karena ini ada beberapa perubahan, jadi kita akan git pull kan dulu. Git add kan dulu. Sebelum kita git push itu kita git add. Setelah itu kita git status untuk ngecek apakah sudah. Lalu git commit min m. Ini untuk laporan 10 seeder always data. Habis di commit di get status lagi, tuh git push katanya kan, jadi kita git push. Tuh berhasil. Selanjutnya di always data kita udah login ke always data kita di project kita. Selanjutnya masuk ke remote access yang di SSH, itu klik yang ini. Masukkan namanya, passwordnya, tuh sudah masuk. Lalu kita masuk ke dalam file pembangunan kita tadi, berarti cd www/pembangunan monitoring GUES, baru di get pull. Dan kita pakai nih PHP Artisan DB-Sheet. Tuh ini karena sebelumnya saya sudah masukin jadi kayak duplikat entry gitu, tapi tidak apa-apa. Lalu kita beralih ke sini, kita coba jalanin di web, terus di sitesnya di sini. Nih yang pertama nih sudah ada tampilan baru yaitu ke lokasi proyek. Lalu kita ke proyeknya, tadi kita nambahin 2 kan. Nih ini udah. Selanjutnya di user tuh sudah ada admin rania.salma24@gmail.com tadi. Lalu di warga ini udah, dan di lokasi proyek tadi sesuai dengan proyeknya tadi kan ada 2, pembangunan jalan desa dan renovasi balai desa, sama kayak ini, pembangunan jalan desa, renovasi balai desa, seperti itu. Coba kita login dengan email yang tadi untuk user. Emailnya tadi rania.salma24@gmail. Ini passwordnya rania123. Tuh login sebagai admin. Halo, berhasil. Sekian
dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata. Sekian dan terima kasih.